Perpustakaan sebagaimana fungsinya dari dulu adalah tempat untuk membaca buku, baik dari kalangan bawah maupun orang-orang berpendidikan tinggi sekalipun berhak untuk membaca buku di perpustakaan. Perpustakaan pada zaman dahulu memang pada hakikatnya adalah tempat untuk menimba ilmu. Di tempat itu merupakan tempat favorit bagi orang-orang banyak pada waktu itu untuk berkumpul di sana dan membaca, dan juga mendapatkan berbagai macam informasi yang akan membantu kehidupan mereka. Karena pada hakikatnya memang perpustakaan awalnya adalah sebuah gudang ilmu. Di era modern seperti sekarang, banyak orang yang malas pergi ke perpustakaan karena fungsinya perlahan diambil alih oleh keberadaan internet. Akibatnya, perusahaan sekarang menjadi sepi. Lantas, apakah hanya gara-gara internet perpustakaan menjadi sepi? Hal ini akan kita kupas tuntas dalam karya tulis ilmiah yang berjudul Analisis Penyebab Rendahnya Minat Masyarakat untuk Berkunjung ke Perpustakaan Umum Kota Surabaya. Di sini saya Desa Padedina Indraswari dengan NIM 185231019 bersama rekan-rekan saya. Saya Najwa Bizia Zaywara dengan NIM 164231027. Saya Novela Punyarada dengan 143311. Saya Jakarta dengan 14231. Saya Amelia Eka Putri Nabila dan saya 1462311. Saya William Wijaya, saya 131231136. Tim saya 4322311. Mungkin perkenalan kita ini dari mahasiswa Universitas Erlangga ya. Dari sini ditugaskan untuk ada namanya field study, dan objek kita itu kan kita melihat bahwa dari data yang ada peminatnya untuk datang ke perpustakaan ini kan bisa dibilang nggak terlalu besar. Kan seperti data yang ada itu sekitar 300.000 orang pada tahun lalu, dan 355.000 tahun sebelumnya juga sekitar berarti kan cuma 10% dari warga Indonesia Surabaya itu yang bahkan tahu tentang tempat ini dan ingin berkunjung. Jadi kan minatnya kesini ini kan sedikit kurang kan. Ya, itu kita ingin mengetahui kok bisa kayak kurang ini. Padahal kayak kita lihat kan sebenarnya tempat ini nyaman ya, nyaman, dan juga koleksi yang disediakan di tempat ini tuh bagus gitu. Kok bisa kayak banyak yang bahkan sampai belum tahu gitu tentang adanya perpustakaan seperti ini tuh. Kita bukan dulu ya, nah dulu kemudian nama saya Lukia Barwati, salah satu pustakawan di Perpustakaan Muda ini. Dari awal buka mulai tahun 2013, kita dulu pertama diresmikannya Februari tahun 2013. Alhamdulillah saat ini, kalau misalnya menjawab pertanyaan dari Mas siapa tadi? William nama Mas saya. William ya, terkait apa? Ketertarikan masyarakat Kota Surabaya untuk ke perpustakaan. Sebenarnya kalau misalnya kalau saya secara pribadi ya dikatakan kalau ini kurang apa
kurang diminati. Seperti yang dilihat pengunjung kita juga lumayan padat. Ini hari Senin loh, tapi tidak ada kursi kosong, ya kan? Nah, kalau misalnya kita membandingkannya dengan jumlah penduduk yang ada di Surabaya, tentu terlalu besar karena jumlah penduduk di Surabaya terlalu banyak. Ya. Tapi kalau kita mengukur tolak ukur tingkat minat baca masyarakat Kota Surabaya itu sudah di indeks 7 dari 10. Jadi sudah cukup baik dibandingkan kota-kota yang lain. Kemarin juga secara akreditasi kita alhamdulillah sudah A akreditasinya. Terus salah satu perpustakaan yang paling ramai di Indonesia adalah perpustakaan Balai Pemuda. Itu dia. Biasanya pengunjung perpustakaan at least cuma 100 atau 50 pengunjung. Nah, untuk ukuran perpustakaan yang tidak terlalu besar ini dengan 300 pengunjung itu sudah sangat ramai. Iya. Dan itu pun kita pakai sistem buka tutup karena kalau misalnya sudah penuh kan tidak mungkin kita menerima pengunjung lagi. Nah, itu karena keterbatasan ruang juga. Jadi kalau weekend kita pengunjungnya seperti yang Kak sampaikan tadi 500 sampai 600 pengunjung untuk satu hari. Kalau dulu awal sedikit cerita ya, kalau dulu awal kita buka satu hari kita buka jam 7 pagi dulu sampai jam 9 malam kita cuma punya 5 sampai 10 pengunjung waktu itu. Ya, waktu itu terus kita buat beberapa kegiatan, memperkenalkan tentang perpustakaan juga, ada challenge di apalagi sekarang yang banter itu kan sosmed ya. Ya biasanya kita bikin challenge di sosmed untuk bikin video tentang perpustakaan Balai Pemuda kayak gitu, VT kayak gitu. Ya alhamdulillah sekarang sudah mulai banyak dikenal juga. Salah satu juga yang menguntungkan ada tempat kita strategis kan di alun-alun. Jadi kadang orang berkunjungnya ke alun-alun mereka mampir ke perpustakaan. Terus kalau pagi tadi barangkali tadi sempat ya lihat kalau ada kunjungan. Nah kita setiap pagi ada kunjungan dari sekolah. Nah setiap kunjungan itu kita bagikan kartu anggota ke anak-anak. Harapannya next time mereka bisa kesini lagi bersama orang tuanya kayak gitu. Tapi untuk pengunjung kita juga ada pengunjung yang rutin walaupun tidak ke semua orang kesini secara berulang ya. Ada beberapa orang juga kita sampai hafal, jadi ibu ini kesininya pinjam bukunya setiap hari Senin, jadi Senin ini sampai Senin depan kembalikan buku pinjam lagi. Ada rombongan yang sekeluarga kesininya setiap hari Minggu misal seperti itu, jadi kan kita jangka waktu pinjam bukunya 1 minggu. Jadi kalau kayak gitu kan pas, jadi orangnya kesininya setiap hari Sabtu atau setiap hari Minggu atau setiap hari Senin, jadi rata-rata pengunjungnya ya mungkin 50% pengunjung kita berulang ya, maksudnya pengunjung rutin gitu. Kalau yang lainnya ada yang datang dan pergi, ada yang cuma pengen tahu aja perpustakaan seperti apa terus gak balik lagi, ada juga yang seperti itu. Terus berarti kan ini kan sudah kayak kita kayak yang tadi pagi itu ada anak-anak SD ya, itu SD negeri itu kan. Itu berarti ada programnya di sini itu di mana perpustakaannya juga kayak bikin hubungan sama sekolah-sekolah gitu supaya membuka wawasan fasilitas ini ke masyarakat. Iya, kita kebetulan ada program ini yang namanya wisata buku ya. Wisata buku itu ya itu tadi goalsnya kita yang awal adalah kita akan mendekatkan perpustakaan terutama ke anak-anak. Tapi untuk wisata buku sekarang kita tidak terpatok ke anak-anak aja. Jadi mulai playgroup, TK, SD, SMP, SMA sampai mahasiswa pun kita ada program wisata bukunya. Hanya saja packagingnya kan berbeda-beda. Kalau anak-anak kita ajak nyanyi, mendongeng, agak besar kita ajak tentang ilmu tentang perpustakaan dan lain sebagainya seperti itu. Nah itu kita sebenarnya kalau dulu kita yang mengundang sekolah sudah datang ke sini. Kalau sekarang kita alhamdulillah sekolah yang sudah antri ke sini. Maksudnya kalau ini ya November ya. Jadwalnya itu sudah penuh dari bulan September. Jadi mereka booking buat bulan November itu sudah dari bulan September. Jadi 2 bulan sebelumnya. Kayak gitu. Kakaknya kesini itu udah berapa kali sih? Kebetulan ini baru pertama kali sih. Tujuannya tadi sih cuma buat ngeliat-liat aja dulu buat menurut pendapat Anda, kenapa orang-orang kurang berminat untuk mengunjungi perpustakaan? So simple karena tuh kalau di Indonesia itu kan literasinya masih kurang. Buku bukan jadi tempat kita mencari ilmu gitu. Karena orang dengan adanya internet, ada orang melakukan itu. Jadi makanya orang jarang Kan apalagi ada apa? benar. Jadi orang bisa scroll TikTok. Lebih menyenangkan kalau TikTok kan. Kalau di buku kan nggak ada tuh. Apa gini-gini kan nggak ada di buku kan. Iya. Kalau TikTok ada. Gimana sih solusi yang dilakukan supaya bisa meningkatkan minat baca sama orang, terus atas keberuntungannya bisa dibayar. Sekian dari kami kelompok 8. Terima kasih sudah melihat. Semoga apa yang kita sampaikan kepada para penonton semua dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat membawa wawasan kami semua. Dan jika ada kesalahan kata dari kami mohon dimaafkan dan sampai bertemu di kesempatan lainnya. Kelompok 8.